Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, mari kita melanjutkan kajian hadis-hadis pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pada kali ini saya menyampaikan tentang kelanjutan dari babu ar-rahmati wasyafaqah 'alal mu'minin, yaitu hadis-hadis tentang kewajiban mengasihi dan menyayangi kepada sesama manusia, sesama orang-orang beriman, sesama orang-orang Islam, dan sesama manusia umumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, meriwayatkan Imam Abu Laits As-Samarqandi dari Al-Hasan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata illa rahimun. Qalu ya Rasulullah kulluna rahimun, qala laisa rahmata ahadikum nafsahu khassah walakin hatta yarhaman nasa 'ammah wa la yarhamuhum illallahu ta'ala. Dari Al-Hasan, yaitu cucunya Rasulullah, namanya Hasan, Husain, ada Hasan ada Husain. Beliau meriwayatkan bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga kecuali orang pengasih, penyayang. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita ini semua pengasih dan penyayang. Nabi Muhammad menjawab, bukan pengasihnya seseorang terhadap dirinya secara khusus, akan tetapi sampai dia menyayangi dan mengasihi manusia secara umum. Dan tidak ada yang menyayangi mereka kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengasihi diri kita, itu sudah jelas dan sudah umum. Tapi ada yang menyebabkan kita menjadi ahli sorga karena kita menyayangi semua manusia. Bukan hanya menyayangi diri sendiri, anak dan istri, tapi kita menyayangi orang-orang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kisah ini atau sabda Rasul ini telah dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Di antara kisah yang ditorehkan bagaimana sayangnya sahabat Nabi Umar bin Khattab. Suatu hari Umar bin Khattab melihat seorang kakek tua, orang Yahudi. Bayangin Pak, orang Yahudi, bukan orang Islam. Di mana kakek tua orang Yahudi ini dari rumah ke rumah ngetuk pintu. Lalu Umar sebagai pemimpin tertinggi umat Islam bertanya, siapa engkau? Kenapa engkau dari rumah ke rumah mengetuk pintu, minta? Dia menjawab, wahai Amirul Mukminin, saya ini orang Yahudi. Dahulu waktu saya muda, pemimpin-pemimpin umat Islam termasuk engkau menarik upeti kepada kami sebanyak-banyaknya, menarik pajak kepada rakyat. Tapi ketika kami sudah tua renta, kami dibiarkan dan diterlantarkan, sehingga tak ada cara bagi kami untuk menyambung hidup kecuali kami minta dari rumah ke rumah. Masya Allah Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai ayah, maafkan Umar. Umar tak berlaku adil kepada engkau. Dahulu ketika engkau muda, Umar, Abu Bakar menarik upeti darimu sebanyak-banyaknya. Engkau saat itu kami peras, keringatmu kami peras.
lalu kerjamu, hasilmu kami minta upeti dan pajak, maka sekarang wahai ayah, biar aku berikan bantuan BLT, bantuan langsung tunai. Umar bin Khattab nyuruh karyawannya, tolong ambil uang untuk kakek ini, berikan dia makan sehari-hari, jatah untuk makan sehari-hari dari kas negara. Tuh Pak, Masya Allah. Pemimpin harus sayang sama rakyatnya Pak. Tidak boleh pemimpin itu kaya sendiri, enak sendiri, mewah sendiri, tapi rakyatnya hidupnya sengsara. Maka saya itu miris hati saya, nangis hati saya kalau melihat gaya hidup politisi, petantang petenteng, emasnya, berliannya, gelangnya, bajunya mewah, datang ke sana kemari pesta. Sementara rakyatnya hidup dalam keadaan makan saja susah. Padahal dia dapat uang dari menjual rakyat. Milih, coblos saya, pilih saya. Setelah dia jadi anggota dewan, DPR RI atau menteri atau menjabat ketua partai politik, hidupnya tidak memperhatikan dan tidak punya empati kepada orang miskin. Orang kayak begini Pak, nggak akan pernah menjadi ahli surga. Baginda Rasul SAW bersabda, budala'u ummati la yadkhulunal jannata bikathrati siyamihim wa salatihim walakin yarhamuhumullahu bi salamati sudurihim wa sakhawati nufusihim wa rahmatihim li'ammatil muslimin. Dimuat dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Kata Imam Al-Hasan, cucunya Rasulullah bersabda, baginda Rasul alaihi wassalam, generasi-generasi umatku, pengganti-pengganti umatku tak akan masuk surga karena puasa mereka yang panjang, sholat mereka yang panjang, akan tetapi Allah menyayangi dan merahmati mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga dikarenakan satu, bisalamati sudurihim, karena hati mereka yang bersih, tak ada dendam, tak ada benci, tak ada takabur, tak ada sombong, tak ada angkuh, tak ada iri, tak ada dengki. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi ahli surga. Yang kedua, wasakhawati nufusihim, jiwa mereka dermawan. Yang ketiga, warahmatihim li'amatil muslimin, mereka penyayang dan pengasih kepada semua umat Islam, kepada rakyatnya. Kalau ada seorang pemimpin yang tak punya empati kepada penderitaan rakyat, maka dia bukan tergolong umat Nabi Muhammad, betapapun dia ngaku-ngaku umat Nabi Muhammad. Begitu Pak. Jadi penampilan kita, gaya hidup kita sesuaikan dengan lingkungan kita. Tahu engkau nyari duit dari rakyat miskin, engkau digaji dari suara-suara rakyat-rakyat kecil, lalu engkau dipilih oleh mereka, lalu gaya hidup engkau tak punya rasa empati sama mereka. Bagaimana engkau akan dicatat sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai ahli sorga? Sementara ahli sorga adalah orang-orang yang selalu mengasihi dan menyayangi dan berempati kepada orang-orang miskin dan orang-orang susah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, coba lihat, itu satu. Itu Umar kepada orang Yahudi. Kita nggak usah deh ngomong sama orang Yahudi, sama orang Islam dulu. Apakah kita sudah? Nah, begitu. Sekalipun tidak ada perbedaan, ketika saya pemimpin, maka sekalipun orang rakyat saya orang Yahudi, saya harus menolongnya. Umar akhirnya minta kepada pegawainya, tolong dari kas negara berikan bantuan langsung tunai buat kakek ini, buat makan sehari-hari. Dikasih santunan Pak. Jadi itulah Bapak,
Jadi baginda Rasul mengatakan seseorang tidak akan masuk surga kecuali seorang yang pengasih dan seorang yang penyayang. Wahai Rasul, kita ini pengasih, kita ini penyayang. Nggak ada yang nggak pengasih, nggak ada yang nggak penyayang. Rasulullah mengatakan bukan hanya sayangnya seseorang dari kalian kepada dirinya sendiri secara khusus, tapi dia yang dimaksud ahli surga adalah orang yang menyayangi orang-orang lainnya secara umum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu. Dua. Satu kali Umar bin Khattab berjalan di kota Abtah. Bapak-bapak tahu kan Abtah. Wal Abtahi. Nah, ada nasyid wal Abtahi. Nah. Ketika Umar bin Khattab mengendarai keledai, berjalan-jalan ngontrol sampai daerah Abtah, berpapasan dijumpai oleh Ali bin Abi Thalib, yaitu menantunya Rasulullah SAW, dan beliau bertanya, ila aina tasiru ya Amirul Mukminin? Hendak kemanakah engkau wahai Amirul Mukminin, presidennya umat Islam, pemimpinnya umat Islam? Ini Abtah cukup jauh dari kota Madinah. Beliau menjawab, niddun ba'irun nadda wa ana atlubuh. Ada seekor onta kabur milik umat Islam, milik zakat, milik sodakoh, kabur onta tersebut. Sekarang saya sedang mengejar-ngejarnya, mencarinya. Bayangin Pak, presiden turun langsung ngejar-ngejar onta kabur. Bapak jadi ketua DKM udah sombong. Saya ketika baca hadis ini Pak, waduh, ini saya ketua DKM, berat ini Pak. Kalau kambing kabur Pak, sapi kabur milik umat Islam, milik jamaah, saya nanti ketua DKM yang pertama kali ditanya oleh Allah hari kiamat. Maka Umar mengatakan, niddun ba'irun nadda wa anat lubuh. Ada seekor onta yang lari milik umat Islam, sodakoh, saya sekarang sedang mengejar-ngejarnya dan mencarinya. Kemana larinya onta tersebut? Ali langsung mengatakan, laqad adlaltal khulafa'a min ba'dika ya Amirul Mukminin. Ini Pak, ini gaya hidupnya, style orang Islam harus beda. Inilah ahli surga. Stylenya pemimpin-pemimpin umat Islam jangan disamakan stylenya gaya-gaya hidup orang-orang yang non muslim, yang hidupnya hedonis, bertahtakan intan berlian, permata, permadani. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kesederhanaan. Karena itu semua adalah perhiasan sorga. Lalu Ali mengatakan, engkau telah merendahkan derajat pemimpin-pemimpin setelahmu wahai Amirul Mukminin. Kok bisa presiden tertinggi ngejar-ngejar onta kabur? Jawaban Umar, Masya Allah, la talummuni ya Abul Hasan, wallahi la hurmata liwalin daya'al mu'minin, walau anna anaqan dhahaba ila syati'il furat la ukhida bihi Umar. Engkau jangan menyalah-nyalahkan saya wahai bapaknya si Hasan, sebab Ali itu adalah ayahnya Hasan Hussein. Engkau jangan menistakan saya, jangan merendahkan saya, jangan menyepelekan saya, dan jangan menghinakan saya. Dengan saya mengejar-ngejar onta ini, jangan engkau hinakan saya. Demi Allah wahai Ali bin Abi Thalib, bapaknya Hasan, nanti hari kiamat Allah tidak akan memuliakan, menghormati seorang pemimpin yang tak peduli dengan hartanya umat Islam, yang tak peduli dengan umat Islam, yang tak peduli dengan aset rakyatnya, yang tak peduli dengan rakyatnya. Allah tidak akan memberikan perlindungan, penghormatan. Pemimpin tersebut akan dihinakan oleh Allah. Bayangin Pak, wallahi lau anna anaqan dhahaba ila syati'il furat la ukhida bihi Umar. Demi Allah wahai bapaknya Hasan, Ali bin Abi Thalib, seandainya ada seekor onta kabur sampai ke sungai Efrat,
yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari kiamat adalah Umar sebagai presiden umat Islam, bukannya engkau. Tuh Pak, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Saya ketika membaca hadis ini sudah lama Pak, sudah 2 tahun yang lalu. Kebetulan kakak saya janda perempuan, dia nabung di salah satu asuransi Jiwasraya. Katanya tabungannya sudah sampai 20 juta. Ketika suaminya sudah meninggal, anaknya pengen sekolah, tak ada duit, kakak saya datang ke Jiwasraya. Mana tabungan anak saya 20 juta? Ternyata nol. Dan ini bukan hanya satu orang yang mengalami, ribuan mungkin jutaan orang yang dulu nabung di asuransi, tiba-tiba asuransinya kolab, duitnya hilang. Nanti yang pertama kali dihisap adalah pemimpin tertinggi di Indonesia. Kemana larinya harta tersebut? Maka Umar, jadi engkau jangan merendahkan saya. Pemimpin itu ya begini. Kalau pengen menjadi ahli surga harus begini. Jangan pemimpin itu duduk-duduk di rumah, duit rakyatnya hilang, aset rakyatnya hilang, ontak rakyatnya hilang, pemimpin itu tak mau tahu. Umar yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat, bukannya engkau. Tuh Pak, satu ontak. Bagaimana yang hilang? Satu nyawa mati dihisab pada hari kiamat adalah pemimpin tertinggi. Bagaimana kalau yang mati adalah ribuan orang? Gitu. Maka tanamkanlah bapak-bapak dalam dada kita. Kita ini punya style kehidupan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah sebagai pemimpin tertinggi, ketika didatangi oleh Umar bin Khattab, menangis. Mukanya kena baret-baret bekas tikar, tidur di atas tikar. Lalu Umar mengatakan, wahai Rasul, engkau adalah manusia termulia di muka bumi, lebih mulia daripada kaisar-kaisar Romawi, Kisra Persia. Mereka permadani, begitu lembut istananya. Apakah engkau tak rela kami siapkan permadani yang lembut sebagai istanamu wahai Rasulullah? Kami siapkan bantal-bantal yang lembut. Lalu Rasulullah dengan tersenyum mengatakan, wahai Umar, apakah engkau tidak rela dengan Allah yang janjikan itu adalah kesenangan mereka di dunia dan kesenangan kita di akhirat? Gaya hidup semacam itu hanya kehidupan yang mereka nikmati hanya di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tak dapat mendapatkan kenikmatan-kenikmatan permadani yang lembut, kasur yang lembut, karpet yang lembut, baju yang mewah, perabotan yang mewah. Itu jatahnya orang-orang di luar Islam untuk hidup mereka di dunia, tapi nanti di akhirat mereka tak mendapatkan demikian. Adapun kita sebagai umat Islam dan aku sebagai nabi, jatahku adalah yang demikian itu nanti di surga. Nah ini kalau disadari hadis semacam ini Pak, nggak ada tuh pemimpin yang petantang petenteng itu, yang begaya-begaya. Nggak ada politisi-politisi yang petantang petenteng begaya-begaya itu. Kenapa? Mereka itu makan dari uang rakyat semua. Lain halnya kalau pengusaha memang ya masih wajar deh ya Pak ya, karena memang dia. Tapi kalau presiden, katakan menteri atau anggota dewan atau gubernur, dia kan dipilih, diangkat oleh rakyat yang menggaji rakyat. Nah kalau pengusaha kan nggak digaji sama rakyat, emang dia. Nah kalau kita hitung-hitung ya masih. Tapi kita ini kan makan dari rakyat Pak, digaji sama rakyat. Kalau rakyat nggak milih kita, nggak mungkin saya jadi presiden, jadi menteri, jadi gubernur, dari anggota dewan, dari bupati, wali kota.
Begitu Pak ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian wa anis Sya'bi qala sa'idan Nu'man bin Bashir al-mimbar fahamidallah wa athna alaihi thumma qala sami'tu Rasul sallallahu yaqul. Dari Sya'bi bahwa Nu'man bin Bashir sahabat Nabi naik ke atas mimbar, lalu beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dan berkata, aku telah mendengar baginda Rasul bersabda. Apa kata baginda Rasul? Yambaghi lil muslimin an yakunu bainahum binasihati ba'dihim ba'dha wa tarahumihim bainahum kamathal adwi minal jasad idza ishtaka ba'duhu tada'al jasad kulluhu bis sahari hatta yadhhabal alamu min dhalikal udwi. Baginda Rasul bersabda, harus sepantasnya, seharusnya, semestinya bagi orang-orang muslim mereka antara mereka saling menasehati sebagian dengan sebagian lainnya. Menasehati secara bahasa yaitu menutup cacat seseorang. Makanya saya nasehati, kamu punya cacat, ini saya tutupi. Nah itu Pak, dinasehati artinya dia tutupi kekurangannya, dikasih nasihat. Dari itu Pak ya, nasihat secara bahasa artinya demikian, yaitu melengkapi kekurangan orang lain lalu dikasih nasihat supaya dia lengkap kepribadiannya, tidak kurang, dikasih nasihat. Jadi kita harus saling menasehati kekurangannya. Kamu bajunya kurang, nih pakai baju saya, itu namanya menasehati. Secara bahasa begitu. Jadi nasihat itu bukan hanya lewat ceramah, bukan itu doang. Kan selama ini kita pahamnya, tolong nasihati saya. Nasihat itu apa? Tuh baju kamu pada robek, sini, nih pakai yang bagusan. Nah itu namanya saya memberikan nasihat. Nah, nih kamu kurang baik, tuh rambut kamu, tuh gigi kamu pada kuning, tuh kuping kamu pada kotorannya pada enggak. Nah, dikasih nasihat. Nah, itu kata Rasulullah, seharusnya begitu umat Islam itu, saling menasehati, saling menutupi kekurangan dan aibnya satu sama lainnya. Dan sampai mereka menyayangi antara satu sama lain bagaikan satu tubuh bagaikan satu anggota pada satu tubuh. Jika sebagian anggota pada satu tubuh, maka tubuh itu, tubuh-tubuh lainnya ikut sakit dan ikut menahan, sehingga dia bergadang karena menahan sakit dari tubuh-tubuh lainnya, bagian-bagian tubuh lainnya, sampai penderitaan itu hilang dari tubuh tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oke. Coba lihat. Kita lihat lagi yang kedua. Tadi Umar memberikan santunan kepada orang Yahudi. Lihat apa kisah yang lainnya. Dari Anas bin Malik, dia mengatakan bainama Umar radhiyallahu taala ya'usu dzata lailatin idmarra bi rafqatin qad nazalat. Kata Anas bin Malik, suatu kali ketika Umar lagi mondar-mandir di malam hari, tiba-tiba lewatlah sekelompok orang, segolongan orang. Lalu Umar khawatir orang tersebut dicuri dan dirampok. Lalu datanglah sahabatnya Abdurrahman bin Auf. Lalu beliau mengatakan, apa yang menyebabkanmu wahai pemimpinnya umat Islam, di malam hari ini kamu masih mondar-mandir, kamu belum pulang ke rumah? Umar menjawab, tadi aku melewati sekelompok orang yang lagi mampir di suatu kampung. Lalu aku dalam pikiranku terlintas, kalau mereka nginep di kampung itu dan tidur, aku khawatir mereka dirampok, mereka dicuri. Bagaimana kalau kita malam ini kita ngeronda? Coba lihat Pak, presiden ngeronda, saya aja diminta ngeronda, nggak siap.
dah bayar aja dah 100.000. Kata Umar, bagaimana Abdurrahman bin Auf kalau kita malam ini kita berjaga di sini, jadi sapam di sini. Akhirnya, okelah kalau begitu. Nah, akhirnya Umar dan Abdurrahman bin Auf duduk di situ sambil menjaga mereka. Lalu tatkala sudah datang kumandang azan, hayya 'alas shalah. Lalu Umar membangunkan mereka, bangun, salat. Lalu saya pun dan Umar pulang ke rumah. Tuh Pak, bayangin Pak, adakah pemimpin seperti ini Pak? Kita enggak usah ngomong presiden deh, adakah wali kota seperti ini, camat seperti ini, lurah seperti ini, anggota dewan seperti ini, adakah Pak? Enggak ada. Hanya ada di zaman sahabat Nabi, orang-orang yang takut dari murka dan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Udah habis Pak ya. Sampai jam 12.50 ya. Beginilah karena waktu zuhurnya sudah sangat mundur. Terima kasih Pak. Ya, insyaallah kita berjumpa kembali. Dah itu aja Pak. Minimal kita nolong orang deh. Kalau nggak bisa nih saya kasih sekilo 2 liter beras. Nih saya bantu dah kamu 2 liter beras. Nih sekilo telur. Mohon maaf ya, saya cuma ngasih 50.000. Gitu Pak. Cukup deh menggugurkan supaya kita menjadi orang-orang yang penyayang dan mengkasih sebagai syarat menjadi ahli surga. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.